Warga dan pengendara di sekitar jembatan penyeberangan orang di kawasan Pasar Majestic, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan geger dengan olah seorang pria yang diduga maling ponsel. Dia berupaya melompat dari atas jembatan pada Selasa dini hari. Menurut saksi, pria ini awalnya mencoba melarikan diri setelah warga memergokinya mencuri ponsel di sebuah klinik dekat jembatan penyeberangan orang. Ia lalu berdiri di pinggir jembatan agar tidak diamuk massa. Anggota TNI, polisi, dan sejumlah warga memegang tangan terduga pelaku sambil berupaya membujuknya naik ke jembatan. Beberapa saat kemudian, dengan memanfaatkan kelengahan si pria, petugas dan warga berhasil menariknya ke jembatan. Setelah dibekuk, terduga pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi. Tim Jatan Ras Polres Goa, Sulawesi Selatan mengejar seorang pelaku pembunuhan berinisial CD pada Selasa malam. Sejumlah tembakan peringatan polisi tidak diindahkan oleh pelaku. Ia akhirnya berhasil diringkus di jalur Trans Sulawesi Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Saat dibekuk, CD terus melakukan perlawanan sebelum akhirnya dilumpuhkan polisi. Sebelumnya korban bernama Arman terkena busur panah pelaku pada 6 Mei 2022. Setelah sempat dirawat selama 2 pekan, korban akhirnya meninggal dunia Jumat pekan lalu. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Ya, ini sudah hari Rabu, besok adalah Hari Kamis. Hari Kamis dan tanggal merah. Wah, seandainya Jumat juga tanggal merah ya, long weekend banget nih kayaknya. Tapi emang kita ikutan libur kan enggak ya? Sih. Tapi ya udahlah ya. Euforia tetap kita akan hadirkan juga sih, dan kita rangkai dalam informasi-informasi. Tapi tetap meskipun ada tanggal merah, tapi ada juga ya namanya waspada banjirop, ya kan? Cuaca yang lagi tidak menentu karena pancaroba. Jadi kesehatan kita juga harus ditingkatkan sih. Iya, dan juga jangan lupa ini kan musim kemarau sudah mulai masuk nih. Kebakaran juga sering terjadi. Gitu. Jadi patut kita waspadai bersama. Oke, seperti biasa Good Morning hadir menjumpai Anda bersama saya Alfian Raharjo. Dan saya Daniar Ahri. Kita mulai lagi Good Morning dari sekarang. Lagi-lagi pemirsa, aktor Gary Iskak kembali tersangkut kasus narkoba. Polisi mengamankan Gary bersama 4 temannya saat tengah mengkonsumsi sabu di sebuah rumah di kota Bandung. Ya, sementara itu hal yang lain lagi di Medan, Sumatera Utara. Polisi ini terlibat pengejaran dengan seorang kurir narkoba. Pelaku berhasil ditangkap setelah terjebak di dalam sebuah gang. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat Selasa petang memastikan aktor Gary Iskak bersama 4 temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Pada penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Pasir Putih, Kota Bandung pada Senin malam, polisi mendapati Gary dan 4 temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dari lokasi petugas menemukan alat isap serta 2 klip plastik sisa pemakaian sabu. Dari hasil tes urin, polisi menyatakan kelimannya positif mengkonsumsi sabu. Mereka bukan melakukan pesta, cuman ya memang ada suatu kerjaan yang mereka kerjakan. Memang sembari melakukan pekerjaan, mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Ini bukan kasus pertama kali Gary Iskak terlibat narkoba. Pada September 2007, ia pernah terkait penyalahgunaan narkoba di sebuah klub malam di Jakarta Barat dan divonis 8 bulan penjara. Pengejaran seorang pengemudi taksi gelap tersangka kurir sabu-sabu ini terekam kamera tim Satres Narkoba Polrestabes Medan pada Senin malam. Polisi mengejar tersangka yang diduga biasa beroperasi dari Kabupaten Mandailing Natal menuju Kota Medan. Mengetahui dirinya dikejar polisi, tersangka malah memacu kendaraannya hingga menabrak beberapa kendaraan. Ia tidak berhenti meski polisi meneriakinya sebagai maling. Tersangka akhirnya diringkus setelah mobilnya berhenti di ujung sebuah gang di kawasan Medan Tembung. Polisi langsung menabrakkan mobilnya agar tersangka tidak kabur. Selasa siang, Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan menyebut sebelum dibekuk polisi, tersangka sempat membuang barang bukti 26 gram sabu-sabu. Dari pemeriksaan ponsel tersangka, polisi menduga tersangka sudah berulang kali beraksi dengan modus taksi gelap. Tersangka sempat menyangkal tuduhan polisi dan menyatakan bahwa narkoba di dalam mobilnya adalah milik penumpang.
Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, ini upaya bunuh diri seorang ibu di Serang, Banten dengan memanjat tower digagalkan warga. Perempuan itu akhirnya diturunkan dalam kondisi kelelahan setelah memanjat tower setinggi sekitar 50 meter. Iya, di lokasi lain serupa percobaan bunuh diri seorang remaja laki-laki berhasil digagalkan sejumlah anggota kepolisian. Aksi heroik petugas itu pun beredar di media sosial. Evakuasi dilakukan warga dan petugas kepolisian terhadap ibu rumah tangga yang memanjat tower sutet di lingkungan Muncul Jaya, Cipocok Jaya, Serang, Banten, Selasa siang. Evakuasi ibu yang nekat ingin mengakhiri hidupnya ini membutuhkan upaya ekstra karena sang ibu dalam kondisi kelelahan setelah berada di puncak tower sutet setinggi sekitar 50 meter. Warga sebelumnya naik ke atas tower sutet dan membujuk sang ibu untuk turun. Setelah sempat menolak, perempuan yang kelelahan itu akhirnya bisa dibujuk. Keluarganya antara mertua dan orang tuanya itu sering cekcok. Kemudian suaminya juga agak keras, sehingga mungkin itu ada depresi atau tekanan. Petugas kepolisian yang mendampingi mengarahkan suami perempuan ini untuk ikut menenangkan. Sementara itu percobaan bunuh diri seorang remaja yang akan melompat dari atas jembatan penyeberangan orang Jalan Yos Sudarso Koja, Jakarta Utara berhasil digagalkan petugas kepolisian. Saat iring-iringan mobil polisi melintas di Jalan Yos Sudarso, sejumlah petugas melihat remaja duduk di atas besi pembatas jembatan. Mereka lalu bergegas menyelamatkan remaja berusia 15 tahun tersebut. Kejadian yang terjadi pada Sabtu 21 Mei lalu ini baru beredar luas di media sosial pada Selasa kemarin. Setelah dibawa ke Mapolres Jakarta Utara, remaja ini pun dikembalikan ke orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia. Ada pula hal yang sampai detik ini juga masih menjadi pembicaraan, juga menjadi kekhawatiran apalagi orang tua. Para orang tua yang punya anak-anak yang saat ini kan sekolah sudah mulai tatap muka semua kan, sudah hadir gitu. Iya, nah pemerintah ini mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada terhadap penyebaran penyakit hepatitis akut, terutama saat ini ya, saat pembelajaran tatap muka di sekolah sudah dimulai. Ya memang, dan kepedulian orang tua dan juga lingkungan sekolah ini memang dibutuhkan dalam rangka untuk mencegah lebih lanjut penularan hepatitis akut ini di tengah masyarakat. Guna mencegah penularan hepatitis akut, sejumlah orang tua murid di Jakarta yang sekolahnya sudah menerapkan PTM mengaku sudah menerima penyuluhan akan penyakit tersebut baik dari sekolah maupun puskesmas setempat. Meski mereka mengaku khawatir anaknya tertular, namun yakin hal itu dapat dicegah dengan memberi pemahaman kepada anak-anaknya akan bahaya penyakit tersebut dan bagaimana menghindarinya. Saya juga kasih tahu jangan terlalu banyak sembarangan untuk jajan gitu kan. Terus tukar makanan, minuman, atau misalnya teman lagi bawa makan apa atau minuman apa, ya berusaha untuk jangan minta. Pemerintah mencatat berdasarkan data 22 Mei 2022, 14 kasus dugaan hepatitis akut dilaporkan terjadi di tanah air. Apabila dirinci, 13 berstatus pending classification atau menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, dan 1 kasus tercatat berstatus probable hepatitis akut yang berasal dari pasien di DKI Jakarta. Gejala hepatitis akut yang diduga lebih banyak menyerang anak-anak di bawah usia 16 tahun ini sebaiknya dapat diketahui orang tua, guru, dan lingkungan sekolah untuk deteksi dini. Penanganannya sebetulnya pasien ini sama seperti hepatitis yang sudah kita kenal saat ini ya. Jadi kalau dia masih gejala awal tadi dengan mual, muntah atau hanya sakit perut sampai diare, itu penanganannya sudah ada protapnya atau tata laksananya. Apakah cukup dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit umum daerah. Tidak mesti harus disampaikan ke rumah sakit yang lebih besar. PLT Kabiro Humas Kemendikbud Ristek RI Anang Ristanto menjelaskan, untuk mencegah penyebaran hepatitis akut, pihaknya melakukan optimalisasi perilaku bersih dan sehat di unit kesehatan sekolah atau madrasah di setiap satuan pendidikan. Optimalisasi program sekolah sehat untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan konsumsi makanan sehat, meningkatkan aktivitas fisik secara rutin dan menciptakan ekosistem atau lingkungan sekolah yang sehat.
Terkait pedoman pertemuan tatap muka di sekolah, Anang menambahkan, pihaknya masih berpedoman pada surat keputusan bersama 4 menteri yang di dalamnya sudah mengatur penerapan protokol kesehatan dan mengacu pada aturan PPKM. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, tak cuma terpasang di jalan raya atau jalan tol saja, kini kamera tilang elektronik sudah terpasang di mobil patroli hingga kamera handphone aparat. Waduh, deg-degan nih ya. Di penerapan hari pertama sudah ada lebih dari 40 pelanggar yang tertangkap kamera. Nanti selengkapnya usai jeda di Good Morning.